Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Konstruksi ingin menampilkan simulasi penggunaan Microsoft Project. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Yosia Oscar, dengan NIM 19055111060. Kemudian ada Kadek Lalo Junarta dengan NIM 19055111068. Dan ada Made Dika Danaswara dengan NIM 19055111074. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke aplikasi Microsoft Project. Baik, sebelum masuk ke dalam simulasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai aplikasi Microsoft Project itu sendiri. Jadi, aplikasi Microsoft Project adalah produk perangkat lunak manajemen proyek yang dikembangkan dan dijual oleh Microsoft untuk membantu manajer proyek dalam mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Selanjutnya, kita akan langsung memulai simulasi menggunakan Microsoft Project ini. Pertama, kita klik blank project, dan berikut adalah tampilan awal saat kita memulai project. Yang pertama kita akan lakukan adalah kita harus mengatur project information terlebih dahulu. Pada opsi schedule from, ada dua opsi, yaitu project start date dan project finish date. Project start date artinya penjadwalan diajukan pada tanggal mulainya proyek, sedangkan project finish date berarti penjadwalannya diajukan pada target selesainya proyek tersebut. Untuk kali ini kita pilih opsi project start date, di mana kita akan memulai proyek pada tanggal 7 Juni tahun 2021. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita mengatur kalender proyek pada opsi Change Working Time. Pada opsi Change Working Time, kita dapat mengatur hari libur dan setengah hari kerja. Misalnya, seperti ini, pada tanggal 16 Juni, kita akan merencanakan hari libur bersama. Maka kita tulis libur bersama. Dengan detailsnya non-working dan daily, karena hanya terjadi sekali. Jika terjadi setiap minggu, kita dapat memilih opsi weekly, setiap bulan monthly, dan setiap tahun yearly. Ini kita klik OK. Kemudian, jika kita ingin menambahkan opsi setengah hari kerja, kita dapat mengeklik di tanggal yang akan ditentukan, misalnya hari Jumat pada tanggal 18 Juni 2021. Kita dapat memberi keterangan setengah hari kerja. Dengan kita atur detailsnya, kita atur working times-nya. Karena hanya setengah hari kerja, sehingga hanya dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Untuk yang selanjutnya dapat kita hapus. Selanjutnya, setelah kita selesai mengatur kalender, kita dapat memasukkan task atau kegiatan yang akan dilaksanakan pada Microsoft Project kali ini. Untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk kegiatan ini dapat kita copy dan kita paste ke dalam Microsoft Project. Begitu juga dengan durasinya.
Setelah kegiatan kita masukkan, kita dapat memberikan notes pada kegiatan tertentu seperti pengecoran otot fondasi. Kita akan berikan notes supaya kegiatan ini segera diselesaikan. Kemudian dapat kita lihat pada kolom identification bahwa pada nomor 8 terdapat notes untuk segera diselesaikan. Kemudian setelah kita memasukkan daftar kegiatan dan durasi, kita dapat membuat milestone. Milestone itu singkatnya sebuah kejadian yang signifikan dalam proyek yang sedang kita laksanakan. Pada kesempatan kali ini, kami juga sudah menyusun milestone. Misalnya seperti ini. Pemeriksaan patok pengukuran akan dilakukan setelah kegiatan pembuatan patok penggalian. Milestone ini dapat kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam Microsoft Project. Dengan cara kita dapat mengeklik di bawah pembuatan patok penggalian, kemudian kita klik kolom task dan kita klik milestone. Kemudian kita paste keterangannya, yaitu pemberian patok pengukuran. Milestone ini dapat dilihat pada kolom Gantt chart di sebelah kanan yang terdapat tanggal dan simbol seperti simbol wajik. Untuk milestone berikutnya dapat kita copy dan kita paste sesuai dengan keterangan yang sudah ditentukan. Seperti kegiatan ini, pemeriksaan fondasi dilakukan setelah kegiatan pengeringan fondasi. Sehingga kita buat milestone di bawah pengeringan fondasi. Kemudian milestone berikutnya, pemeriksaan tembok dilakukan setelah kegiatan pemasangan pipa listrik. Pemasangan pipa listrik. Kita buat milestone, kemudian kita paste. Berikutnya, milestone pemeriksaan atap dilakukan setelah kegiatan pemasangan genting. Dan yang terakhir, penyerahan ke pemilik dilakukan pada tahap yang paling akhir. Baik, seperti itu cara kita memasukkan milestone. Milestone yang kita masukkan secara otomatis akan berdurasi 0 hari. Jika kita ingin mengubahnya, kita dapat mengklik 2 kali. Kemudian kita klik tombol advance dan pastikan mark task as milestone ini tercentang. Kemudian kita tambahkan durasinya, misalnya pemeriksaan patok pengukuran 1 hari, dan kita klik OK. Begitu juga dengan milestone lainnya. Selanjutnya kita akan melihat cara menambahkan kegiatan berulang atau recurring. Kita dapat memilih kolom task, kemudian kita pilih tanda panah di bawah, dan kita pilih recurring task atau kegiatan yang berulang. Misalnya kita masukkan kegiatan pemeriksaan rutin. Di mana kegiatan ini akan diulang setiap minggu, setiap hari Rabu.
Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu and after dan and by. And after di sini artinya kegiatan ini akan berakhir setelah berapa kali dilakukan. Misalnya pada kali ini kita akan buat 3 kali. Sementara pada pilihan and by ini artinya kegiatan berulang ini akan berakhir pada tanggal yang kita tentukan. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan and after 3 kali. Di sini kita dapat lihat pemeriksaan rutin. Selanjutnya kita akan memasukkan kerangka kegiatan antara satu kegiatan dengan yang lain, atau summary plan. Summary terdapat pada kolom task dan dapat kita acukan ke dalam data yang sudah kita miliki. Jadi, summary task yang pertama adalah summary task penyiapan lahan. Dapat kita lihat pada project manager ini bagian mana yang merupakan penyiapan lahan. Kemudian kita blok dan kita klik pada summary. Kemudian kita beri keterangan penyiapan lahan seperti yang sudah ditentukan pada data. Begitu juga kegiatan-kegiatan yang lain. Dapat kita blok fondasi. Kemudian kita klik summary. Dan kita paste. Penyusunan tembok juga demikian. Fondasi sampai pengeringan otot fondasi. Tulis Python, kemudian kita klik summary, kemudian kita berikan keterangan pembangunan fondasi. Selanjutnya tembok, kita klik summary dan kita beri keterangan penyusunan tembok. Berikutnya penyusunan atap, kita blok dan kita klik summary dan kita paste penyusunan atap. Begitu cara kita mengelompokkan kegiatan-kegiatan menjadi suatu summary plan. Selanjutnya kita akan mengatur predecessor. Predecessor adalah tugas pendahulu yang harus diselesaikan sebelum memulai tugas atau kegiatan berikutnya. Jadi, predecessor ini sebenarnya menghubungkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Misalnya, pembuatan patok penggalian harus diselesaikan. Misalnya, pembuatan patok penggalian dapat dimulai setelah pengukuran tanah selesai. Jadi, pada bagian predecessor, kita akan mengklik segitiga tanda panah ke bawah, kemudian kita klik pengukuran tanah, yaitu kegiatan yang harus selesai sebelum kegiatan selanjutnya dimulai. Begitu juga untuk kegiatan berikutnya. Kita akan mengatur predecessor sesuai dengan data yang sudah kita miliki.
Selanjutnya, kita akan memasukkan kolom WBS, insert column, dan kita klik WBS. Dan kita pastikan task ini sudah dalam auto schedule. Sehingga dapat kita lihat penyiapan lahan 3 hari, pembangunan pondasi 11 hari, penyusunan tembok 17 hari, dan penyusunan atap 26 hari. Selanjutnya, pada perencanaan ini kita harus tahu kegiatan-kegiatan yang kritikal. Kita dapat klik kanan di bagian kanan, kemudian kita show hide bar styles, kemudian kita klik pada critical task. Ini artinya kegiatan-kegiatan yang berwarna merah ini tidak boleh terlambat. Sebagian besar dari kegiatan yang sudah kita rencanakan harus dilakukan secara tepat sehingga tidak berterlambat, kecuali pasangan kusen. Pasang kusen bisa dilakukan terlambat karena predesesornya itu 14, yaitu pengeringan otot pondasi. Artinya, pemasangan kusen ini dapat kita berikan lag time. Lag time itu dapat kita atur dalam information, kemudian kita klik predecessor, dan ini lag time-nya masih 0 day, sehingga dapat kita naikkan jadi misalnya 5 hari. 5 hari, kita lihat bar chart-nya sudah berubah dan juga keterangan di predecessor-nya juga sudah berubah menjadi 14 plus 5 days. Seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pesan dari teman saya. Sekarang kita akan mulai dengan predecessor. Nah, predecessor itu sendiri adalah bagaimana kita men-scheduling sebuah pekerjaan setelah pekerjaan awalnya selesai. Maksudnya dimana kita menaruh suatu pekerjaan itu dapat dilakukan setelah pekerjaan sebelumnya terselesaikan. Nah, contohnya di sini adalah pembuatan patok penggalian. Di sini bisa dilakukan setelah pengukuran tanah selesai. Nah, jadi di sini kita klik di predecessor. Di sini kita klik pengukuran tanah. Nah, di sini terlihat bar chart tentang hubungan antar kegiatannya. Nah, setelah itu kita lanjutkan di sini di mana bahwa pemeriksaan patok pengukuran dapat dilakukan setelah pembuatan patok penggalian. Nah, di sini kita tinggal buat di sini adalah pembuatan patok penggalian. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk sub pekerjaan-pekerjaan lainnya untuk predecessornya. Baik, setelah melakukan predecessor, sekarang kita akan melakukan start. Kita akan mengubah start dari suatu pengerjaan yang identik. Jadi pengerjaan itu berbeda dengan pengerjaan lainnya. Startnya itu bisa kita atur sendiri. Nah, di sini seperti pengecoran otot, mungkin karena dia 1 hari bisa kita ganti. Di sini kita klik kanan, kemudian information. Nah, di sini untuk setelah predecessor kita akan membuat lag time. Nah, lag time ini berfungsi untuk menunda sebuah pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Nah, seperti
penyusunan tembak bata harus dilakukan setelah pengeringan otot pondasi. Jadi otot pondasi ini harus kering dulu baru bisa dilakukan penyusunan tembak bata. Jadi di sini kita berikan lag time. Nah, kita klik kanan information, kemudian predecessor. Di sini lag time kita tambah jadi 3 hari. Oke, kemudian ini bertambah 3 hari dan Gantt chartnya berubah. Nah, lalu bisa kita lakukan hal berikutnya, yaitu lag time, dimana lag time ini dapat dilakukan dimanapun yang memungkinkan di pengerjaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah start dari pengerjaan tersebut kita ubah. Kita ganti di mungkin penyusunan fondasi. Di sini kita klik kanan, kemudian information. Nah, di sini kita ubah startnya, dimana pengubahan ini dilakukan apabila pengerjaan tersebut identik. Jadi kita bisa ubah pengerjaannya sesuai mulai pengerjaannya sesuai kemauan kita. Di sini ada consent type-nya kita ubah dulu ke soon as possible. Kemudian karena dia dimulai pada tanggal 17 bulan 6, maka kita tambah menjadi tanggal mungkin 20 bulan 6. Kita klik OK. Nah, di sini automatic schedule-nya menghilang, dan di sini chartnya memanjang. Nah, lalu kita lakukan kita berikan deadline. Namun apabila masih ingin memberikan start yang berbeda, silakan lakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Sekarang kita berikan deadline untuk pekerjaan di sini. Deadline itu berfungsi untuk mengetahui apakah pengerjaan tersebut dapat berjalan. Apabila sedikit terlambat, apakah masih bisa selesai proyeknya tepat waktu atau tidak. Nah, di sini kita buat di pemasangan kayu usuk misalnya, kita information. Di sini kita di advance kita ubah consent type-nya menjadi alert as possible, kemudian deadline-nya kita ubah. Nah, jika di sini deadline-nya adalah tanggal 4 bulan 8, kita ubah di tanggal 8 bulan 8. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini automatic schedule menghilang. Nah, lalu di sini langsung merah, dimana itu menandakan bahwa schedule-nya menjadi melambat dan terlambat. Nah, dengan begitu berarti kita harus mencari cara bagaimana agar jika deadline-nya ditentukan benar-benar pada hari itu, ada beberapa pengerjaan yang harus deadline-nya dipercepat agar pengerjaan proyek ini bisa tepat waktu. Nah, sekarang kita akan melihat chart apa saja yang ada selain Gantt chart ini. Nah, di sini kita bisa ganti Gantt chartnya. Klik Gantt chart yang di pojok kiri, kemudian more views. Nah, di sini ada banyak views yang bisa digunakan. Contohnya kalender. Nah, di kalender ini kita bisa klik kalender kemudian play. Nah, di sini akan terlihat kalender pengerjaan dari proyek itu sendiri. Ini sudah cukup lengkap dan sudah cukup terstruktur. Nah, kemudian jika kita lihat kembali, ada yang namanya network diagram. Nah, network diagram ini bisa kita lihat bagaimana dia pengerjaan ini cukup berhubungan semua, dan di sini ada pengerjaan yang merah yang artinya di sini ini adalah jalur-jalur kritis dan karena bisa terjadi keterlambatan di sini, dan kemungkinan besarnya terjadi keterlambatan. Nah, kemudian kita kembalikan ke Gantt chart. Nah, sekian dulu presentasi yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan simulasi Microsoft Project, yaitu mengenai bagaimana menentukan sumber daya suatu kegiatan. Jadi sumber daya itu merupakan sesuatu yang vital dalam setiap proyek kegiatan. Tentunya dalam setiap proyek itu pasti ada sumber daya yang akan digunakan. Jadi langkah-langkah untuk menentukan sumber daya itu, yang pertama kita harus membuat daftar sumber daya apa saja yang akan kita gunakan. Yang kedua, kita akan mengalokasikan sumber daya tersebut ke setiap kegiatan atau sub kegiatan dalam proyek ini. Nah, setelah semua itu terlaksana, maka nanti data proyek yang kita peroleh akan lengkap sehingga dapat menyajikan informasi mengenai biaya proyek itu sendiri serta bagaimana caranya untuk menyamaratakan beban yang diperoleh dari setiap sumber daya agar tidak terjadi over allocated. Baik, langsung saja kita mulai simulasinya. Pertama, kita harus membuat daftar sumber daya yang akan kita gunakan. Caranya kita cari menu view, kita klik resource sheet, ya, akan muncul tampilan seperti berikut. Seperti ini. Join short name, type, material, initial, group, max unit, standar dan lain-lain. Untuk kondisi kali ini kami menggunakan data dari modul yang telah kami siapkan. Kita tinggal copy paste untuk nama-namanya. Terus kita sesuaikan tipenya. Telah ada 3 tipe, work, material, dan cost. Di work itu untuk tenaga kerja orang, material itu untuk material atau bahan, dan cost itu untuk sewa-sewa alat atau peralatan berat. Selanjutnya ada material, inisial otomatis, group ada max unit, standard rate, dan overtime rate, itu seterusnya. Selanjutnya kita akan menginput standard rate dan overtime rate. Nah, sebelum kita menginput standard rate dan overtime rate, ada baiknya kita ngecek dulu apakah satuannya sudah dalam rupiah. Apabila belum, kita harus menggantinya atau mengkonversinya ke dalam bentuk rupiah. Caranya kita harus cari file, option, di display, nah kita cari currency, ya, kita pilih IDR. Oke, nanti sistem akan berubah secara otomatis. Selanjutnya kita akan input mengenai standard rate dan overtime rate-nya sesuai dengan data yang kita peroleh. Untuk tipe work itu satuannya rupiah per day, rupiah per day, per hari. Sedangkan untuk material itu tidak perlu ditulis karena satuannya berbeda-beda tergantung dari data kalian masing-masing. Misalkan untuk kali ini saya menggunakan semen. Di sini satuannya itu sak. Untuk pasir satuannya truk, keramik itu satuannya box, kayu, genting, dan lain-lain juga memiliki satuan yang berbeda-beda. Selanjutnya setelah kita menginput semua atau membuat daftar ini, kita akan sesuaikan dulu jadwal masing-masing sumber daya. Misalkan untuk pekerja, tentu saja tenaga kerja yang termasuk ke dalam sumber daya ini memiliki jadwal yang berbeda-beda karena kesibukan mereka juga berbeda-beda. Kalau untuk tukang batai, asisten tukang buah, misalkan dia tidak bisa bekerja di hari tertentu karena alasan tertentu juga, jadi kita harus menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal proyek sendiri. Caranya kita cari asisten tukang buahnya, kita klik kanan, cari information. Selanjutnya kita cari change working time, sesuaikan dengan kalender yang digunakan, standar. Selanjutnya kita cari tanggal berapa dia tidak bisa bekerja. Input misalkan tanggal 21. Kita beri identitas, ini libur. Detail, ini non-working, tanggal libur, daily,
every 1 days, start dari tanggal 21, dan sini ada end after, ada end by. Kita menggunakan end after. Ini end after itu maksudnya itu selesai setelah berapa kali pengulangan. Di sini set dia setelah 1 kali pengulangan. Oke. Nah, di sini muncul penanda bahwa pada hari ini libur tanggal 21. Kita klik OK. Oke. Di sistem akan menjalankan sistem prosesnya sehingga nanti otomatis akan keluar. Selanjutnya, setelah kita menyesuaikan jadwal masing-masing tenaga kerja, kita akan mengalokasikan sumber daya di tiap-tiap sub pekerjaan. Caranya, kita kembali lagi ke chart, kita pilih salah satu sub kegiatan, misalkan pengukuran tanah, kita klik kanan, information, kita cari research. Nah, di sini kita sesuaikan sebab kegiatan ini apa saja sumber daya yang digunakan. Kan di sini saya menginput mandor 1, tukang bata 1, asisten tukang 1. Bila ingin menambah, kita tinggal klik di sini, kita cari misalkan asisten tukang 2. Otomatis nanti keluar unit 100%. Nanti setelah kita OK, otomatis nanti cost-nya akan keluar sendirinya. Misalkan untuk kegiatan lainnya, menggunakan pasir, information, cari research. Sini ada sistem tukang 1, 2, 3, ada pasir juga. Sini kita memakai 3 unit, maksudnya unit sini untuk pasir kita pakai satuan truk. Untuk truk itu sendiri karena termasuk ke dalam tipe cost, itu sewa alat. Sehingga kita harus menginput nilainya secara manual. Besar nominal kebetulan di sini saya mengisinya 150.000. Misalkan untuk kondisi tertentu seperti penyusunan tema wata, information, research. Sini arsitek hanya bekerja paruh waktu, karena di sini 50%. Untuk inputnya, cara inputnya itu mudah saja. Misalkan di sini kita si tukang bata, sini kita gunakan misalkan apa ya, tukang keramik. Nanti kita tinggal turunkan ini menjadi 50%, otomatis dia akan termasuk ke dalam paruh waktu. Selanjutnya begitu seterusnya hingga setiap kegiatan itu lengkap dengan detail sumber dayanya. Setelah selesai mengalokasikan, maka pada bar chart maksud saya di samping ini akan terlihat detail-detail dari sumber daya apa saja yang digunakan pada setiap kegiatan. Misalkan di sini untuk pembuatan patok penggalian kita perlu sumber daya yaitu mandor 1, tukang bata 1, asisten tukang 1. Misalkan untuk pemeriksaan juga, pemeriksaan fondasi, saya pengeringan fondasi, kita perlu arsitek sama mandor 2. Itu juga seterusnya. Baik, setelah mengalokasikan semua jenis sumber daya ke dalam setiap sebuah kegiatan, selanjutnya kita harus cek apakah terdapat sumber daya yang mengalami over allocated atau kelebihan beban. Caranya kita pilih resource sheet di menu view, tables, entry.
nanti pada tampilan di sini apabila terjadi suatu kondisi di mana over allocated itu terjadi, maka di sini akan teridentifikasi dengan tulisan berwarna merah. Jika itu terjadi, maka mau tidak mau kita harus menjadwalkan ulang untuk sumber daya itu. Nah, kebetulan di sini tidak ada terjadi over allocated, karena itu kita aman-aman saja, bisa kita lanjutkan. Selain untuk mengecek itu, kita juga perlu mengecek resource usage. Fitur ini itu fungsinya untuk mengetahui kuantitas atau berapa lama sih setiap sumber daya itu bekerja, khusus untuk tenaga kerja. Kalau untuk material itu berapa sih kuantitas total dari setiap sumber daya yang kita gunakan. Misalkan untuk manual 1 total menggunakan jasanya dia itu sebesar 120 jam. Terlihat di detailnya itu sendiri. Detail ini otomatis keluar setelah kita menginput di daftar sumber daya itu. Setelah itu kita harus tentukan kapan biaya akan terkumpul. Caranya kita cari new view, kita cari source sheet. Nah, kita cari menu bar di accrue add. Nah, di sini di set itu prorated. Misalkan nih setnya prorated, set default. Oke. Nah, jadi prorated itu maksudnya di sini biaya untuk kegiatan tersebut akan terkumpul sejalan dengan penyelesaian proyek kegiatan itu. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada yang start, ada yang prorated, ada yang end. Kalau yang start itu biaya itu terkumpul sebelum tukang atau sumber daya itu bekerja, menyelesaikan pekerjaannya. Prorated itu sejalan dengan penyelesaian pekerjaannya, sedangkan kalau end itu biaya akan terkumpul setelah sumber daya atau tenaga kerja itu selesai melakukan pekerjaannya. Biasanya hal ini sering terjadi, sering kita temui pada tukang yang bersifat borongan, di mana mereka dibayar setelah menyelesaikan pekerjaannya. Langsung input, sini ada tukang batang 2, DM, mana di akhir setelah menyelesaikan pekerjaan. Kita input ini sampai di tukang keramik. Kita input N. Secara otomatis sistem akan memprosesnya. Selanjutnya setelah menentukan kapan biaya itu terkumpul, maka kita bisa mengecek berapa sih total biaya untuk setiap subkegiatan itu. Cara mengeceknya itu kita cari menu view, tab di resource sheet, kita cari tables, cari cost. Nah, nanti secara otomatis muncul tampilan seperti ini. Ada resource name, cost, baseline. Sini akan muncul setiap total biaya dari sumber daya yang akan kita gunakan. Sini arsitek total 520.000, 100.979.000 dan seterusnya. Selain dari total biaya kegiatan, kita juga bisa mengecek total biaya dari proyek ini sendiri. Caranya kita cari project information, statistik. Tampilan seperti ini. Kita lihat start, finish, current itu rentan tanggal dari Senin tanggal 7 Juni maksud saya 2021, dan selesai pada hari Senin juga tanggal 6 September 2021. Untuk durasi itu 65 hari, yaitu
selama 2120 jam. Dan untuk biaya itu sendiri itu menghabiskan biaya sebesar Rp52.515.000. Baik. Baik, sekian dulu simulasi Microsoft Project yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat dalam penyampaiannya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di simulasi Microsoft Project berikutnya. Terima kasih.